Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryasti Rizkia Azmi, akhir NIM 025 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Tulus MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang warga negara dan kewarganegaraan yang pembahasannya meliputi yang pertama, asas-asas kewarganegaraan. Yang kedua, cara memperoleh status kewarganegaraan. Yang ketiga, sebab-sebab kehilangan status kewarganegaraan. Dan yang keempat, cara memperoleh kembali status kewarganegaraan. Yang pertama ada asas-asas kewarganegaraan. Apa sih asas-asas kewarganegaraan itu? Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negara tersebut. Asas kewarganegaraan itu dibagi menjadi dua, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum meliputi asas ius sanguinis, asas ius soli, dan tunggal ganda terbatas. Yang pertama ada asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Yang kedua ada asas ius soli, yaitu kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan kelahirannya. Kemudian ada tunggal dan ganda terbatas, yaitu kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan usia, dan ini masih bisa dirubah ya. Kemudian ada asas kewarganegaraan khusus, meliputi asas kepentingan nasional, asas perlindungan maksimum, asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas pengakuan dan penghormatan kepada hak asasi manusia, dan lain-lain. Penjelasan selanjutnya yaitu cara memperoleh status kewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi adalah proses pengalihan status kewarganegaraan seseorang menjadi warga negara di negara yang berbeda dari negara asalnya. Di Indonesia, naturalisasi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Proses naturalisasi di Indonesia ini dapat ditempuh oleh warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ada beberapa tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya yang pertama ada persyaratan umum. Untuk mengajukan naturalisasi di Indonesia, seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, di antaranya berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, telah tinggal di wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun tetapi tidak berturut-turut, mampu berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua ada pengajuan permohonan. Proses naturalisasi dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia. Permohonan ini dapat diajukan langsung oleh pemohon atau melalui kuasa hukum. Beberapa dokumen yang harus atau perlu disiapkan antara lain ada surat permohonan naturalisasi itu sendiri, kemudian paspor dan surat izin tinggal terbatas atau surat izin tinggal tetap. Kemudian surat pernyataan mengakui Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga ada pemeriksaan dan evaluasi. Setelah semua dokumen lengkap dan permohonan telah diajukan, Kementerian Hukum dan HAM akan memeriksa serta mengevaluasi permohonan tersebut.
Pemeriksaan ini meliputi verifikasi persyaratan, pemeriksaan dokumen, serta wawancara jikalau diperlukan. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemohon memenuhi semua syarat dan layak menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, ada keputusan dan penetapan. Jika permohonan disetujui, Menteri Hukum dan HAM akan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Presiden kemudian akan mengeluarkan keputusan Presiden mengenai pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada pemohon. Setelah keputusan Presiden tersebut diterbitkan, pemohon akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Yang kelima, ada pengucapan sumpah atau janji. Setelah status WNI atau warga negara Indonesia diperoleh, tahap terakhir adalah pengucapan sumpah atau janji setia kepada negara Republik Indonesia di hadapan para pejabat yang berwenang. Pengucapan sumpah ini merupakan bentuk formalitas bahwa pemohon berkomitmen untuk setia kepada Indonesia dan tunduk pada hukum-hukum yang telah berlaku. Kesimpulannya, naturalisasi di Indonesia adalah suatu proses yang memerlukan kesabaran dan pemenuhan berbagai persyaratan hukum. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa seseorang yang menjadi warga negara Indonesia benar-benar memiliki komitmen untuk berkontribusi positif dan setia kepada bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu sebab-sebab kehilangan status kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah kedudukan hukum yang mengikat seseorang dengan suatu negara, serta memberikan hak dan tanggung jawab tertentu. Namun, dalam kondisi tertentu, individu dapat kehilangan status kewarganegaraannya dan menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Berdasarkan Konvensi PBB mengenai status individu tanpa kewarganegaraan tahun 1954, seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun sesuai dengan hukum yang berlaku disebut sebagai individu tanpa kewarganegaraan. Keadaan ini dapat ditimbulkan akibat berbagai faktor, seperti perubahan batas wilayah suatu negara, ketidakadilan dalam peraturan kewarganegaraan, atau keputusan pribadi tertentu. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006, secara garis besar, seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesia apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Secara sukarela memperoleh kewarganegaraan asing, mengajukan permohonan sendiri untuk kehilangan kewarganegaraan dengan syarat telah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, berdomisili di luar negeri, dan tetap memiliki kewarganegaraan lain setelah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Secara sadar mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Kemudian, tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut di luar tugas dinas negara tanpa adanya alasan yang sah. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hilangnya status kewarganegaraan seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kelalaian, pertimbangan politik, atau keputusan sadar individu untuk melepas status sebagai warga negara Indonesia. Alasan-alasan tersebut harus dipertimbangkan secara cermat apabila seseorang ingin memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia. Penjelasan terakhir yaitu cara memperoleh kembali status kewarganegaraan atau repatriasi. Repatriasi adalah kembalinya seorang suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggalnya menuju negara asalnya. Seseorang warga negara Indonesia bisa melepaskan kewarganegaraannya karena disebabkan berbagai alasan,
seperti keinginannya untuk merubah nasib di luar negeri atau ikut dengan suami ataupun istri yang bersatu sebagai warga negara asing. Nah, pada beberapa kasus, WNI mungkin saja menyesali keputusannya untuk berpindah ke warganegaraan, seperti mengalami kesulitan finansial di negara baru, bercerai dengan suami ataupun istri, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa langkah umum yang biasanya diperlukan untuk memperoleh kembali status kewarganegaraan. Yang pertama, konsultasi dengan pemerintah. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menghubungi pemerintah negara asal. Mereka akan memberikan berbagai arahan, bimbingan tentang prosedur-prosedur yang harus diikuti. Yang kedua, ada pengajuan dokumen. Anda perlu mengumpulkan dan mengajukan berbagai dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat keterangan dari pihak berwenang, paspor lama, akte kelahiran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada proses administratif. Nah, bisa jadi Anda disuruh mengisi berbagai formulir atau aplikasi ya. Proses ini mungkin memerlukan biaya administrasi. Kemudian yang keempat ada verifikasi identitas. Pemerintah akan memverifikasi identitas Anda, contohnya dengan melakukan berbagai wawancara. Kemudian yang kelima ada pengambilan keputusan. Setelah semua berkas dokumen diserahkan dan verifikasi telah dilakukan, pemerintah akan mengambil keputusan mengenai status kewarganegaraan Anda. Kemudian yang keenam ada pembaharuan dokumen. Setelah status kewarganegaraan dikembalikan, Anda mungkin perlu memperbarui dokumen-dokumen yang penting. Prosedur ini bisa berbeda-beda ya, tergantung pada kebijakan setiap negara. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk berkonsultasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan berbagai informasi yang akurat, yang baik ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan baik ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.